Saudara, kunci untuk bisa memasuki bulan September 2025 adalah sukacita Tuhan. Ya, sukacita Tuhan, saudara. Gak ada yang lain. Bu, tapi masalahnya belum selesai. Saya kasih tahu. Masalah selesai, nggak selesai, tetap akan ada masalah. Mujizat belum terjadi atau nggak masalah. Yang terpenting adalah, ayo taruh di dalam diri kita. Tanamkan mindset positif bahwa kita diberkati Tuhan, kita diurapi Tuhan, kita mengalami kemenangan daripada Tuhan. Oleh sebab itu tanamkan, aku mau sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, Keluaran 33, saudara. Ya, tema kita pagi hari ini adalah ada Tuhan di tengah goncangan. Gak apa-apa, mau goncangan kek, mau badai kek, mau apa saja. Tetap ada Tuhan dalam segala keadaan. Dalam setiap situasi ada Tuhan. Ya, Keluaran 33. Ayo kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Haleluya. Saudara, kalau baca di ayat pertama ini, jangan buru-buru. Haleluya, aku diberkati. Diberkati udah pasti, ya. Tapi ngerti dulu, instruksinya apa? Harus ngerti dulu. Ya, jangan buru-buru amin, lihat dulu instruksinya apa, ya. Dikatakan begini, ini kan Tuhan ngomong sama Musa waktu mereka ada di mana? Musa dan bangsa Israel sedang berada di padang gurun. Padang gurun bicara tentang apa toh? Masa kekeringan, masa kesukaran, gak ada pertolongan, semuanya sepi, ketidaknyamanan, itu bicara tentang padang gurun. Nah, dikatakan, pergilah, berjalanlah dari sini. Disuruh apa? Pergi. Namanya pergi berarti meninggalkan tempat yang semula, kan? Jadi waktu Anda dan saya di tahun-tahun ini, di bulan-bulan ini diminta untuk pergi dari tempat yang semula, tidak masalah. Dari zona nyamanmu itu Anda dibawa keluar. Dengerin Tuhan aja, saudara. Ya, pergilah dan berjalanlah dari sini. Instruksi Tuhan adalah keluar dari zona kita yang semula. Dikatakan, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Mesir bicara tentang pertobatan. Jadi Tuhan, ingat baik-baik. Yang pertama, Tuhan bawa kita keluar dari zona nyaman. Yang kedua, ketahuilah bahwa Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu bicara tentang pertobatan. Tanamkan di dalam diri, keluar dari zona nyaman, lalu lakukan pertobatan. Keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian. Jadi Tuhan membawa janji buat kita. Pahami dulu, saudara, bahwa Allah berjanji untuk memulihkan sekalipun kita dibawa ke tempat yang baru. Jangan menoleh lagi ke belakang. Mungkin banyak yang hilang, engkau mengalami kebangkrutan, engkau mengalami banyak kekecewaan, jangan toleh lagi ke belakang. Kalau pengen hidupmu sehat, kalau pengen hidupmu berubah, jangan melihat lagi ke belakang. Biarkan yang sudah hilang, biarkan saja. Engkau ditipu orang, engkau mengalami kegagalan, engkau mengalami kehancuran, engkau bahkan kehilangan pekerjaan, atau bisnismu mengalami bangkrut, stop untuk menoleh ke belakang. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Lihat, Tuhan katakan apa? Seperti ke negeri yang telah kujanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikianlah keturunanmu akan kuberikan kepadamu. Nah ini, jangan terjebak dengan kalimat yang terakhir ini. Karena kebanyakan daripada kita tuh suka teriak amin, tapi nggak ngerti maksudnya. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Negeri yang mana, saudara? Nah, coba. Negeri yang mana? Ini janji Tuhan. Nah, negeri yang mana yang akan diberikan oleh kita? Lihat ayat yang kedua. Dengerin baik-baik ya. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Lihat ya. Tuhan kalau nyuruh, gak asal nyuruh. Selalu ada pertolongan, selalu ada penyertaan. Makanya jangan negatif thinking sama Tuhan. Ya,
Selalu ada malaikat berjalan di depanmu. Makanya jangan ngeyelan, saudara. Ya, kalau belum terjadi sesuatu hal, jangan ngeyel. Ada malaikat Tuhan, saudara. Ya, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Lihat loh, di depan kita sudah ada malaikat. Katakan amin, saudara. Ya, kita tidak pernah sendirian. Janji Tuhan, iya dan amin. Kita tidak pernah sendirian. Tuhan sediakan malaikat berjalan di depan kita. Ya, akan menghalau. Nah, lihat ini. Negeri yang dijanjikan Tuhan itu kayak gini. Lihat ya. Akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, Het, Feris, Hewi, dan orang Yebus. Ini bangsa apa toh? Ini ya, Kanaan, Amori, Het, Feris, Hewi, dan Yebus ini adalah bangsa-bangsa sebelum, jadi gimana ya cara menggambarkan petanya? Bangsa Israel pada waktu itu kan mau dibawa Tuhan ke tanah Kanaan toh? Jadi sebelum masuk ke tanah Kanaan, harus melewati ini loh, negeri-negeri orang-orang ini. Ketemu sama Feris, Hewi, dan lain-lain ini, harus ditumpas. Jadi untuk masuk ke negeri Kanaan itu, harus melewati orang-orang ini. Ini bicara tentang apa toh? Sebelum kita terima mujizat apa saja? Mujizat pemulihan, kesembuhan, kebangkitan, apapun itu. Selalu ada proses. Betul? Ya? Lihat nanti bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan. Disuruh apa sama Tuhan? Menghancurkan tembok Yeriko, kemudian lawan ini. Bangsa-bangsa yang ini. Hancurin dulu, lawan dulu. Kita diminta Tuhan, sebelum terjadi mujizat, kita diminta Tuhan untuk apa? Mengalami pertobatan. Kita melawan apa? Melawan diri sendiri. Lawan kita bukan manusia, saudara. Lawannya adalah diri sendiri. Dari ketidaknyamanan, susah untuk bersabar, susah untuk bersyukur, susah untuk mengendalikan diri. Nah, itu musuh kita. Jadi musuhmu bukan yang menipumu, bukan yang meninggalkanmu, bukan yang menghancurkanmu. No, musuhmu itu adalah di dalam pikiran kita ini. Termasuk sampah-sampah di dalam hati, saudara. Dengar baik, sampah-sampah hilangkan mulai sekarang. Ayo, mulai nyicil, bersihkan hati. Anda tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan penuh sampah. Tidak bisa, saudara. Anda tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan penuh kekecewaan, penuh dengan amarah. Tidak bisa. Untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu perlu namanya kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu berisi tentang apa toh? Kebersihan diri. Jadi rendah hati itu selalu satu paket dengan hati yang murni. Namanya aja murni berarti bersih dari kekecewaan, dari rasa nggak nyaman. Bersihkan sampahnya. Biasakan kita datang kepada Tuhan itu dengan hati yang bersyukur. Makanya tadi di awal kita saat teduh saya katakan apa? Masuk bulan September, ayo sukacita di dalam Tuhan. Orang kalau sukacita nggak akan melihat ke belakang terus. Anda harus punya satu mental yang kuat di dalam Tuhan. Nggak usah mbok tangis siapa yang hilang. Udah biarkan saja. Saya ngalami, saudara. Makanya sekarang berani mengatakan seperti ini. Karena saya tahu kalau saya ngelihat ke belakang terus, saya akan mengalami kelemahan tubuh, saya akan mengalami kekecewaan terus-menerus. Nggak mau, saya nggak mau ya kayak gitu. Saya ikutin saja aturan mainnya Tuhan. Ya, untuk bisa memasuki bulan September, menyelesaikan bulan September ini, ikutin aturan mainnya Tuhan. Tuhan katakan, kita dikasih kesempatan untuk menghalau bangsa ini. Ada malaikat Tuhan. Jadi Tuhan kalau nyuruh pasti selalu ada paket lengkap. Ada penyertaan, ada kekuatan, ada janji. Lihat tadi di ayat yang pertama tadi. Dikatakan demikianlah keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Negeri yang mana? Negeri yang, lihat ayat yang ketiga. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Susu dan madu itu sehat atau enggak, saudara? Sehat kan? Sekalipun kita dalam tekanan yang begitu besar, tubuh, jiwa, dan rohmu tetap sehat. Susu dan madu itu bukan bicara tentang rumah megah, mobil mewah, banyak deposito. Enggak ngomong soal itu. Mindset berkatnya dibenerin ya. Berlimpah susu dan madu. Susu dan madu itu sehat.
Sehat buat tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Sekalipun tekanannya besar, 3 hal ini tetap sehat. Sekalipun engkau nggak bisa mengendalikan apapun, rasa-rasanya pengen teriak, rasa-rasanya udah lelah banget. Ingat baik-baik bahwa Tuhan membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Di tanah Kanaan memang dipikir nggak ada tekanan, tetap ada. Orang masih hidup tetap ada tekanan. Sudahlah, mau ikut Tuhan atau enggak, mau bertobat atau enggak, tekanan tetap ada. Mending manut, makanya ya, mending manut. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Jadi kalau dikatakan bahwa kenapa sudah berdoa, sudah melakukan banyak hal, tekanannya begitu besar, dahsyat berarti doamu. Doamu membuat gentar iblis. Makanya musuh terbesarnya siapa? Diri sendiri. Dari ketidaksabaran, dari nggak fokus, dari rasa lelah, pengen mundur. Itu kan berawal dari diri sendiri, saudara. Karena keinginan mundur, berhenti, nggak doa, itu kan keputusan pribadi. Anda nggak bisa nyalain orang lain. Saya seperti ini karena suami saya, Bu. Saya seperti ini karena keluarga saya, Bu. Saya seperti ini karena orang lain, Bu. Enggak, itu keputusan Anda. Kita mau bangkit atau enggak, keputusan kita. Kita mau terus-menerus menyesali hidup. Kita nggak mau mengampuni orang, kesalahan orang, itu keputusan Anda kok. Anda nggak bisa salin orang. Makanya dikatakan musuh terbesar itu kita. Perlawanan itu adalah perlawanan terhadap diri kita sendiri. Makanya tadi saya bilang, sampahmu buang. Anda harus pelan-pelan membuang sampah. Dari rasa kekecewaan, sampah kita tuh banyak, ketemu sama orang tiap hari. Gak mungkin kan kita gak emosional, kita gak marah, kita gak kecewa. Gak mungkin. Orang pasti akan ngelewatin itu. Makanya kalau gak sekedar dibuang terus menerus, doamu gak powerful, saudara. Percayalah. Engkau nggak bisa tengking apapun, engkau nggak akan bisa menurunkan berkat ketika hatimu penuh dengan kepahitan. Ketika engkau marah dengan Tuhan, ketika engkau kecewa dengan Tuhan, lalu engkau kecewa dengan manusia, urapan Tuhan tidak akan pernah turun kepada bejana yang penuh sampah ini. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Lihatin aja Saul. Saul sudah dipilih jadi raja, toh? Diurapi Tuhan enggak, Saul? Saul diurapi Tuhan. Tuhan juga tahu kok Saul itu raja. Tapi bagaimana bisa kepercayaan Tuhan itu jadi dipindahkan kepada Daud? Karena attitude-nya jelek. Tuhan melihat kita, saudara. Sikap hati kita dilihat oleh Tuhan. Apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Untuk memasuki area yang baru, kita itu dibawa Tuhan ke musim yang baru, untuk memasuki lokasi yang baru, butuh kepercayaan loh. Makanya Tuhan sabar banget kan sama kita sampai hari ini. Coba saudara kita koreksi sebentar. Berapa sering kita ngeyel sama Tuhan? Rasanya udah nggak pantas ngomong sama Tuhan, itu rasanya udah terlalu kasar, udah nggak bisa bersyukur di hadapan Tuhan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu rasanya kita udah nggak pantas sama Tuhan. Tapi Tuhan begitu sabar sama kita. Betul ya? Tuhan begitu sabar sama kita. Kita betul-betul adalah anak yang diurapi Tuhan. Anak yang boleh mengalami kuasanya Tuhan. Apa ora enak toh kita itu jadi anak. Enak banget kan? Ya. Ya, ini ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku, nah ini lihat ya. Perhatikan ini. Sebab aku Tuhan tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkok supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tengkok itu di mana? Sini toh. Kalau kita tegar tengkok artinya ndablek banget, susah dinasehati. Tuhan katakan apa? Tidak berjalan di tengah-tengah kita. Jadi waktu kita ndablek, dikasih tahu susah, kita nggak mau mendengar Tuhan, jangan harap Tuhan hadir. Makanya apa yang kita rasakan kering, penuh emosional, mau ngucap syukur susah, bersuka cita apalagi susah semuanya itu. Karena kita tidak bisa dituntun oleh Tuhan. Kita maunya keinginan kita sendiri. Tuhan gak jawab doaku. Saudara coba ya, coba. Yang kebiasaan mengatakan Tuhan gak jawab doaku, dibenerin dulu. Tuhan itu jawab sesuai keinginan Tuhan.
Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kita tuh ngeyel, keinginan kita terus yang harus terjadi, maka ketika diizinkan Tuhan tidak terjadi, engkau pasti kecewa sama Tuhan. Engkau pasti akan berhenti melakukan segala sesuatunya. Menjadi a priori sama Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Coba benerin dulu. Kalau kita berdoa, betul, beriman itu adalah kita berharap doa kita yang dijawab. Tetapi belajarlah seperti si Maria. Maria berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendakku, melainkan kehendak Allah. Belajar di titik ini, saudara. Di fase ini, Anda dan saya harus punya keberanian untuk mengatakan bahwa biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalaupun boleh Tuhan, aku pengen yang ini. Tapi kalaupun ini nggak terjadi, nggak apa-apa Tuhan. Saya masih ingat, saudara, waktu saya kehilangan pekerjaan. Saya berusaha untuk apply ke banyak perusahaan gitu. Nggak ada satupun yang masuk. Aneh sih buat saya. Tapi ternyata saya mengerti bahwa tempat kamu sudah nggak di situ. Ya sudah, keinginan saya tidak dikabulkan. Tapi keinginan Tuhan yang harus terjadi. Punya sikap legowo di hadapan Tuhan. Mungkin ya nggak bisa lagi. Pagi-pagi harus ke kantor gitu ya, meeting dengan klien. Udah hilang semua itu. Tapi apakah itu merupakan suatu hukuman? No. Tuhan punya rencana indah dari semuanya itu. Anda mungkin melakukan yang sama, merasakan yang sama. It's okay, saudara. Mari melatih diri. Tadi kan Tuhan sudah katakan apa toh? Pergilah, berjalanlah dari sini. Artinya Tuhan membawa Anda dan saya ke lokasi yang baru untuk tujuan yang baru. Ikuti saja. Ya, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Ayo, yang mulai ndablek, yang mulai lelah, susah banget baca firman Tuhan, ayo mulai bertobat. Hari-hari ini kalau kita nggak bertobat nggak bisa, saudara. Anda lihat situasi bangsa kita beberapa hari ini, demo di mana-mana. Pemicunya apa toh? Keserakahan. Orang kalau sekalinya serakah sama duit, makanya coba lihat ya, Tuhan disejajarkan sama Mamon. Karena menyembah Tuhan dan menyembah Mamon tipis banget. Kalau kita nggak hati-hati, kita pun sama akan seperti itu. Waktu pikiran kita hanya kaya, duit. Pengennya kaya, pengennya duit. Sudahlah. Posisi Tuhan pasti akan kau geser. Mau pelayananmu the best, mau engkau hamba Tuhan yang kaya raya kayak apapun, engkau hamba Tuhan yang sangat penuh urapan, tapi kalau posisi Tuhan kau geser dengan Mamon, sudahlah. Saudara, siapapun kita, apapun profesi kita, ketika Mamon sudah menguasai pikiran kita, maka yang terjadi seperti yang kita lihat beberapa hari ini. Ya, oleh sebab itu, saudara, termasuk yang menjarah, mencuri barang, dan lain sebagainya itu. Saudara, mari jadi anak Tuhan, biarkan Tuhan yang memberkati kita. Jangan nyolong, jangan ambil yang bukan punya kita. Mending makan biasa, tapi berkat itu berasal daripada Tuhan, daripada kita ngambil punya orang. Nggak berkah, saudara ya, malah jadi penyakit. Amin. Yang keempat, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Ini bicara tentang apa? Tuhan udah ngasih tahu dari awal. Kalau kita tegar tengkuk, kalau kita nggak mau dengerin Tuhan, maka nggak ada Tuhan berjalan di tengah-tengah kita. Jadi pilihannya cuma satu. Pilihannya cuma satu loh, bertobat. Suka atau enggak, bertobat. Sebab jika tidak, tanpa pertobatan kita tidak akan pernah bisa melihat ke depan. Kenapa janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita? Terkadang, seringkali, bahkan bukan terkadang, seringkali karena kita sendiri yang memilih untuk berhenti berdoa. Mujizat loh belum terjadi, wes berhenti. Kalau dimentorin, kalau diajarin sama Tuhan, kalau dimuridkan sama Tuhan itu mbok ya manut. Gitu ya. Saya pun di awal-awal juga gitu, saudara. Kedagingannya ini nih harus dikikis habis. Kalau memang sudah dibawa Tuhan ke musim yang baru, ikuti saja. Itu kita lagi dididik. Sekolah itu mana enak Pak Saudara. Sekolah itu ya banyak belajar. Waktu kita untuk main-main udah selesai. Makanya sekolah.
Sekolah kehidupan yang benar. Saya banyak mengajarkan kepada adik-adik rohani saya, belajarlah untuk jadi murid. Makanya kenapa kita tuh banyak mengalami kekecewaan daripada Tuhan. Karena nggak mau memposisikan diri jadi murid. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit sakit hati, pindah gereja, pindah pelayanan. Mau jadi apa? Jadi murid yang benar. Engkau mau pindah-pindah tempat dimanapun 1000 kali, kalau engkau nggak jadi murid, tetap aja, saudara. Nggak akan pernah jadi apa-apa. Ya, karakter ndableknya itu loh, coba diturunkan. Ya, ikuti saja prosesnya. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan inilah, harus ngerti loh ya. Waktu jalan tanpa Tuhan, kita tahu, nggak usah diancam sih sebenarnya. Orang kalau jalan tanpa Tuhan, sudahlah, kau akan terseok-seok. Lelah sendiri, frustrasi sendiri, kelemahan tubuh terjadi. Itu karena apa toh? Karena nggak mau mendengar suara Tuhan. Kenapa kita overthinking? Susah mengucap syukur. Kenapa kita susah tidur? Banyak pikiran, overthinking. Karena apa? Nggak pernah belajar mengucap syukur. Ayo, mulai belajar ya. Dikatakan, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Barangmu yang hilang ya sudah. Perhiasan bicara tentang apa toh? Kemewahan hidup. Yang biasanya makan enak, makan steak, sekarang makannya tempe. Tempe itu enak loh saudara. Yeay, tahu tempe itu enak, proteinnya tinggi. Jadi mulai melihat perspektif yang benar tentang berkat Tuhan. Kalau biasanya, wah beli apa branded, sekarang harus beli yang biasa. Belajarlah mengucap syukur. Cuma sebentar saudara, cuma sementara. Berkat Tuhan tidak akan pernah kemanapun. Miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bertobat jauh lebih baik. Amin. Bertobat jauh lebih baik. Berkatmu tidak akan pernah kemana selama posisi kaki kita berada di dalam kakinya Tuhan. Yang artinya apa? Kok nggak keluar zona mana-mana? Gandol Gusti aja. Ya, namanya aja gandol Gusti. Berarti satu kaki kan sama Tuhan. Ikuti saja itu. Itu paling enak, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkan perhiasanmu, lihat ini. Tanggalkan perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Tanpa pertobatan, mujizat Tuhan, pemulihan yang Tuhan janjikan tidak akan pernah terjadi. Tuhan nggak bisa sembarangan mengabulkan doa kepada orang-orang yang tidak bertobat terlebih dahulu. Sebab kalau tanpa pertobatan, kita akan terus mengulang dosa yang sama. Bisa dosa yang sama, bisa dosa yang baru. Oleh sebab itu, pemulihan tidak akan pernah terjadi ketika kita tidak berkeputusan untuk bertobat. Saya ulang. Pemulihan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita secara pribadi, tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak tanda tangan persetujuan dengan Tuhan. Aku manut Tuhan. Aku mau bertobat. Aku mau berubah. Aku mau ikutin tuntunan Tuhan. Baru kau tanda tanganin, Tuhan lihat sikap hatimu, dilihat tiap harinya, baru perubahan terjadi. Tuhan gak banyak waktu, saudara. Tuhan juga main waktu. Kalau kita makin main-main dengan kehidupan kita, perhatikan, Tuhan juga main waktu. Kalau kitanya sendiri membuang waktu kita dengan percuma, ya sudah. Sampai tua, kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Amin. Katakan itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah itu kepada Israel. Maka aku Tuhan akan melihat apa yang kulakukan kepadamu. Pernahkah janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita? Janji Tuhan tetap ada, kitanya aja yang gak ambil janji Tuhan itu. Karena kita gak memenuhi syarat. Memangnya ada anak sekolah nilainya harus 10 terus. Kalau kitanya sendiri tidak pernah mau belajar. Gak ada. Rapot kehidupan jangan merah terus. Rapot kehidupan dilihat oleh Tuhan.
Sekualitas apa hidup kita itu. Amin. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Apakah Gunung Horeb? Ketika dalam suatu tekanan kehidupan, gunung itu bicara tentang apa toh? Gunung itu nggak ada apa-apa. Di gunung tuh nggak ada mall. Di gunung nggak ada Korea. Di gunung nggak ada traveling. Di gunung nggak ada makanan enak. Di tempat itulah terjadi pertobatan. Di tempat-tempat di mana kering, lelah, nggak berdaya, mungkin kalau sudah hilang semangat, hilang minat, disitulah Tuhan katakan pertobatan dimulai. Latih diri, terus latih diri, latih dirimu. Tuhan, rasanya nggak kuat, nggak apa-apa. Mulutnya aja rasanya ngomongnya nggak kuat, tapi terus jalan. Rasa-rasanya pengen berhenti, nggak apa-apa, jalan terus. Waduh, engkau dihina orang, engkau dicaci maki orang, jalan terus. Orang nggak suka sama kamu, jalan terus, jaga hatimu. Tantangan begitu besar di keluarga makin kacau, jalan terus. Tuhan katakan apa di sini? Di atas Gunung Horeb, lepaskan perhiasanmu. Di atas kemustahilan itu, belajarlah untuk bertobat. Terus bertobat itu harus belajar. Kalau enggak belajar enggak bisa, saudara. Jangan nuntut Tuhan untuk melakukan ini, itu. Bagian kita lakukan dulu. Ya, bagian kita lakukan dulu. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkan di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemahan pertemuan yang di luar perkemahan. Bangun kemah di atas gunung, enak enggak, saudara? Susah loh. Pagi-pagi engkau harus bangun, muji nyembah Tuhan, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan capek. Engkau waktumu tinggal sedikit, tapi engkau berjuang untuk ketemu Tuhan. Muji nyembah Tuhan, engkau berdoa, engkau baca firman Tuhan, itu bayar harga. Lah mbak pikir ini Musa bikin kemah nggak bayar harga, saudara? Bayar harga. Membawa peralatan kemah, naik ke gunung Tuhan. Tuhan suruh apa? Naiklah ke atas gunung, bangun kemah. Mungkin sudah lapar, mungkin udah capek, rasanya pengen tidur. Tapi disuruh bangun kemah. Mungkin keadaanmu sudah nggak kayak dulu. Tapi pagi-pagi kau harus bangun. Kau ketemu sama Tuhan. Tapi lihat, orang kalau ketemu sama Tuhan itu kayak begini. Tandanya orang kalau ketemu sama Tuhan itu kayak gini. Saya suka sekali ini firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan. Wow. Biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait kudusmu. Curahkanlah Roh Kudusmu memenuhi hatiku. Kemuliaan Tuhan turun. Rasa lelahmu tuh tiba-tiba langsung les gitu. Air matamu cuma bisa nangis, cuma bisa ngerang gitu ya. Tapi tiba-tiba hatimu begitu tenang, hatimu begitu teduh. Sabar nak, sabar dulu. Semua pasti baik. Sabar nak, semua pasti akan selesai dengan baik. Tiba-tiba Tuhan peluk kita. Tiba-tiba kita merasakan ketenangan. Tiba-tiba kita jadi luluh hati. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya saya bilang, kemah pertemuan yang dibangun oleh Musa ini tidak gampang. Musa bayar harga. Mereka udah capek banget, saudara. Keluar masuk padang gurun, naik turun lembah, naik turun gunung, masuk kemana-kemana, capek mereka. Tapi Tuhan katakan bangun kemah pertemuan. Yang artinya dalam kondisi kayak apapun, bangun hadirat Tuhan. Biar awan kemuliaanmu turunlah
memenuhi bait suci-Mu. Ini loh, yang kita doakan, yang kita nanti-nantikan itu adalah hadirat. Yang kau doakan tiap hari adalah hadirat Tuhan turun, saudara. Jangan yang lain. Pertobatan tidak akan pernah terjadi waktu doa kita cuma makan, minum, pakai. Stop dengan isi doa kayak gini. Tapi berdoalah untuk hadirat Tuhan turun. Seperti si Musa ini. Apa yang dirasakan oleh Musa? Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan. Dan berhenti di pintu kemah. Ini bicara tentang apa? Kemuliaan Tuhan gak akan pernah keluar kemana-mana. Kemuliaan Tuhan hanya turun kepada orang-orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sampai tersungkur, tengkurap di hadapan Tuhan. Groaning. Groaning itu tuh berdoa yang sampai jidatnya sampai ke tanah. Yang artinya apa toh? Berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ada pertolongan atau enggak? Ada jalan keluar atau enggak? Dia hanya menyatakan, Tuhan, hadirlah Engkau di rumah kami. Tuhan, hadirlah Engkau di hati kami, Tuhan. Cuma hadirnya Tuhan yang dibutuhkan. Nggak ada yang lain. Musa pun melakukan itu. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah rasa lelah, pengen tidur, tapi nggak bisa, nggak punya kekuatan. Musa melakukan persis apa yang Tuhan minta. Maka Tuhan menepati janjinya. Tiang awan itu turun. Lihat. Berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di tempat itu. Wow. Ketemu sama Tuhan itu adalah satu momen yang sangat menyenangkan. Gak ada yang lain. Buat saya pribadi ketemu sama Tuhan itu jauh lebih menyenangkan. Saya gak peduli dengan apapun, dengan keadaan apapun, situasinya kayak apapun. Saya tidak peduli. Karena ketemu sama Tuhan itu jauh lebih enak. Jauh lebih menyenangkan. Pada akhirnya saya bisa mengatakan bahwa ketemu sama Tuhan itu jauh lebih menyenangkan dari semua apa yang saya butuhkan. Saya tahu betul bahwa hadirat Tuhan itu jauh lebih menyenangkan dari semua apa yang saya butuhkan. Miliki sikap yang seperti ini, saudara. Semua apa yang kita punya semuanya, tapi kalau kita nggak bisa merasakan hadirat Tuhan, percuma, saudara. Hadirat Tuhan jauh lebih penting. Amin. Hadirat Tuhan jauh lebih penting dari semuanya itu. Mari miliki sikap yang seperti ini. Amin. Wow, hadirat Tuhan kencang banget, saudara, pagi hari ini. Ayo kita doa. Gorapa syikara wala wala wala. Oh ya la wala 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 wala. Kiara lawa ya matakan ya la wala wala wala. Tuhan, kami tahu Kau ada di sini. Kami tahu Tuhan Kau ada di sini, Tuhan. Tuhan hendak bicara apa pada kami pagi hari ini satu persatu. Silakan ya Roh Kudus. Kepada setiap kami bersyukur Tuhan. Boleh memasuki di bulan yang baru. Tuntun kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan mau bicara apa pagi hari ini bagi setiap kami. Silakan ya Roh Kudus. Silakan ya Tuhan. Silakan ya Tuhan. Berhembuslah ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami pagi hari ini. Penuhi kami ya Tuhan. Kami mau hadirat Tuhan, penuhi ya Tuhan. Ayo masing-masing berurusan sama Tuhan. Berhenti, ngetiknya berhenti. Ayo, berurusan sama Tuhan. Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Pekat banget saudara hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati saudara. Bersyukur sama Tuhan, Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik.
Ini kami ya Tuhan. Ini hidup kami. Kami serahkan kepadamu. Kami semua yang ikut live pagi hari ini Tuhan. Terserah Tuhan mau lakukan apa dalam kehidupan kami. Silahkan ambil alih hidup kami ya Tuhan. Silahkan ambil alih hidup kami. Tuhan mau apa? Silahkan ambil alih ya Tuhan. Dan kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ya Roh Kudus, jamah kami. Ya Roh Kudus, sembuhkan kami. Ya Roh Kudus, pulihkan kami. Ini kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau sedang bergerak pagi hari ini. Membawa satu pemulihan yang dahsyat buat kami. Buat keluarga kami. Buat kami semua. Kami tahu Tuhan sayang sama kami. Kami tahu Tuhan cinta kami. Ini kami ya Tuhan. Silakan Tuhan. Tuhan dahsyat. Tuhan baik. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hadirat Tuhan masih kencang saudara. Anda yang mau lanjutkan doa silakan. Saat teduh kita sudah selesai. Ayo nikmati hadirat Tuhan. Lebih banyak nyembah, muji nyembah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.